Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid dengan NPM 2021 01010058 kelas B Kesejahteraan Sosial ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan suatu kuasa untuk mendapatkan atau mengerjakan sesuatu yang memang sudah seharusnya kita terima, atau dengan kata lain sebagai hal yang memang sudah sering kita kerjakan, dan hal ini orang lain tidak boleh mengambilnya baik secara memaksa ataupun tidak, dimana dalam hal ini setiap warga negara mempunyai hak. Jadi artinya setiap warga negara memang sudah seharusnya atau berhak memperoleh kehidupan layak, kemudian mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Hak-hak yang dimiliki oleh manusia memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik hak yang dimiliki oleh manusia tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengikat dan saling menghubungkan satu sama lain. Karakteristik yang pertama adalah universal, di mana hak merupakan segala sesuatu yang tidak dapat diubah atau tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang, baik tua maupun muda, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan mempunyai hak-haknya masing-masing, tanpa terkecuali. Karakteristik yang kedua adalah human dignity. Human dignity atau martabat manusia memiliki pengertian bahwa hak itu melekat dalam diri manusia sendiri, ia masih dalam kandungan sampai manusia itu meninggal. Karakteristik yang ketiga adalah kesadaran atau equality. Hal ini berarti setiap manusia memiliki haknya masing-masing dan sudah kewajiban mereka untuk saling menghormati hak-hak orang lain juga. Karakteristik yang keempat adalah non-diskriminasi. Non-diskriminasi memastikan bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat meniadakan hak orang lain dengan alasan apapun, baik itu suku, agama, bahasa, ras, warna kulit, jenis kelamin, kedudukan, dan sebagainya. Karakteristik yang kelima adalah hak itu tidak dapat dicabut, di mana hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia tidak dapat dilepaskan atau dipindah tangankan. Namun hak tersebut dapat dibatasi sepanjang untuk alasan yang dibenarkan di mata hukum yang berlaku pada suatu negara. Contohnya, apabila seseorang melakukan tindakan kejahatan, maka ia akan dipenjara dan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan hak liburan, kebebasan, serta makan dan minum pun dibatasi. Karakteristik yang keenam adalah hak itu tidak bisa dibagi. Hal ini berarti semua hak, baik hak politik, sosial, budaya, ekonomi maupun sipil, bersifat inheren yang menyatu dengan harkat dan martabat manusia. Karakteristik yang ketujuh adalah hak yang dimiliki oleh manusia saling berkaitan antara satu hak dengan hak lainnya. Sebagaimana contoh, apabila seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka akan berdampak pada hak untuk memperoleh pekerjaan dan hidup secara layak. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah hak merupakan tanggung jawab dari negara, di mana negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin setiap warga negaranya mendapatkan hak sebagaimana mestinya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ialah merupakan suatu hal yang harus kita laksanakan untuk memperoleh hak atau wewenang kita. Maka oleh karena itu boleh jadi kewajiban adalah suatu hal yang perlu kita kerjakan karena bersifat wajib dan agar dapat memperoleh hak. Namun semua bergantung terhadap situasinya. Kita sebagai warga negara yang baik, maka sudah seharusnya menjalankan peranan kita sebagai warga negara dan berusaha untuk memperoleh hak kita sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban adalah seperangkat hal yang tidak dapat saling dipisahkan. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga harus sesuai atau seimbang. Sebab apabila hanya berat pada satu saja atau tidak seimbang, maka sudah nantinya akan menimbulkan satu pertentangan. Bahkan hal tersebut dapat berujung masuk ke jalur hukum. Agar tercapai keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban, maka seseorang harus mengetahui posisinya. Dalam hal ini posisinya sebagai warga negara. Jika seseorang mengetahui posisinya, maka mudah saja untuk mengetahui apa saja kewajiban dan haknya.
Untuk mengetahui posisi sebagai warga negara, seseorang harus mengetahui apa itu warga negara. Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas, yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari citistati. Selain itu, kata civitas dalam bahasa Prancis dapat diistilahkan sebagai citoyen, yang memiliki makna warga dalam city, yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Istilah warga negara merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu citizen, yang memiliki makna yaitu warga negara, atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk serta individu setanah air. Menurut KBBI, pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sedangkan menurut Encyclopedia of the Social Sciences, terdapat dua komponen konseptual yang berdasar arti warga negara. Komponen yang pertama yaitu warga negara adalah bagian keanggotaan suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah keanggotaan negara menimbulkan adanya kewajiban dan hak yang saling timbal balik, tergantung waktu beserta tempatnya. Adapun seringkali sulit bagi masyarakat umum untuk membedakan maksud dari warga negara dengan penduduk. Perlu diingatkan bahwa penduduk yakni mereka yang bertempat tinggal di Indonesia, baik ia merupakan warga negara Indonesia maupun merupakan orang asing. Melalui penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa penduduk adalah mereka yang tinggal dan menetap di wilayah negara, sedangkan warga negara adalah mereka yang secara hukum sudah sah sebagai bagian anggota dari suatu negara, sehingga warga negara secara otomatis juga termasuk sebagai penduduk negara. Dalam bahasa Inggris, kata warga negara dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang menjadi bagian dari sebuah kependudukan yang merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah negara. Orang yang dapat disebut sebagai warga negara dapat berupa penduduk lokal maupun warga negara asing yang datang ke sebuah negara tersebut. Secara umum, terdapat asas kewarganegaraan yang dapat digunakan dalam menentukan kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Pemberian status warga negara kepada seseorang memiliki beberapa jenis asas atau cara, yakni Lusori atau asas kelahiran merupakan asas yang memberikan kewarganegaraan kepada seseorang berdasarkan tempat lahir. Contoh negara yang menganut asas ini adalah Amerika Serikat, Brazil, Kanada, dan Argentina. Lus sanguinis atau asas keturunan merupakan asas yang memberikan kewarganegaraan kepada seseorang berdasarkan keturunan atau kebangsaannya. Contoh negara yang menganut asas ini adalah India, Cina, Jepang, dan Spanyol. Naturalisasi merupakan langkah di mana seseorang ingin menjadi warga negara tertentu dengan mengikuti proses hukum yang berlaku, atau seseorang dengan jasa yang besar diberikan kewarganegaraan oleh suatu negara. Dilihat dari pengertian hak menurut Prof. Notonegoro, makna dapat kita simpulkan bahwa hak warga negara adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu sebagai warga negara. Sementara kewajiban adalah beban untuk memberikan atau melakukan sesuatu sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia: setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima, sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontrakstual. Dengan kata lain, kewajiban adalah
Sesuatu yang sepatutnya diberikan perwujudan hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan adanya perantara. Peristiwa hukum. Segala peristiwa atau kejadian dalam keadaan tertentu adalah peristiwa hukum. Untuk terciptanya suatu hak dan kewajiban diperlukan terjadinya peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai akibat, karena pada umumnya hukum itu bersifat pasif. Contoh hak warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perwujudan hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan adanya perantara peristiwa hukum. Segala peristiwa atau kejadian dalam keadaan tertentu adalah peristiwa hukum. Untuk terciptanya suatu hak dan kewajiban diperlukan terjadinya peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai akibat, karena pada umumnya hukum bersifat pasif. Contoh hak warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintah. 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. 5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. 7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. 3. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. 5. Setiap negara wajib turut serta dalam membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Kesimpulan, hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada di dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara. Guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Pengertian hak merupakan suatu kuasa untuk mendapatkan atau mengerjakan suatu yang memang sudah seharusnya kita terima. Dengan kata lain, hal yang sudah sering kita kerjakan dan orang lain tidak boleh mengambilnya baik paksa atau tidak. Kewajiban ialah suatu hal yang harus kita laksanakan, yang harus kita peroleh, hak wewenang kita. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. 2. Hak dan kewajiban negara. 1. Hak untuk memilih atau dipilih, hak untuk memperoleh pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak untuk mendapatkan pelayanan sosial. 3. Pemberitahuan status warga negara kepada seseorang memiliki beberapa jenis. 1. Ius soli, asas kelahiran. 2. Ius sanguinis atau asas keturunan. 3. Naturalisasi.
Saya Muhammad Walid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.